sibuk dalam perkara keduniaan. Padahal dengan memiliki keduniaan itu tipuan saja, tidak ada jaminan untuk kebahagiaan. Tidak ada jaminan. Kita miskin tapi setiap hari kenyang terus, ingin memiliki ini, memiliki ini, memiliki ini. Kalau amalnya buruk tetap masalah hatinya. Sholatnya nggak benar tetap masalah. Tapi kalau wujudnya agama dijamin, kalau wujud dalam kehidupan kita dijamin, kehidupan akan jadi baik, akan jadi tenang, akan jadi tentram. Maka kita belajar dalam hidup ini hadirin, untuk supaya kita tidak cinta kepada dunia, sampai keluar daripada hati kita ini kecintaan kepada dunia. Semakin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Demikian hadirin, kita belajar untuk jadi orang yang takwa. Semoga Allah memberikan kepada kita sifat ini hadirin. Nah, kalau kita punya sifat ingin hidup sederhana, juhud, robbahnya, semangatnya kepada akhirat, maka kerja dakwahnya akan mudah, akan subur hadirin. Nah, Allah akan pilih kita untuk jadi dai yang sebenarnya. Maka dalam amal ini dituntut kita berkorban terus, korban lagi, korban lagi, korban lagi, sampai keluar daripada hati kita ini kecintaan kepada dunia. Jadi hadirin, kalau kita beramal, Allah datangkan kepada dia keduniaan kepada kita, bukan itu tanda Allah senang kepada kita, tidak. Datangnya dunia kepada kita itu untuk ujian daripada Allah, dan bukan untuk menyenangkan kita. Kesenangan kita akan datang dengan amal, dengan taat kepada Allah, bukan dengan keduniaan. Keduniaan didatangkan oleh Allah untuk ujian, kemana kita memanfaatkan keduniaan ini, kemana kita memanfaatkan keduniaan ini. Kata ulama hadirin, kalau kita dalam hidup ini sibuk mengejar-ngejar dunia, maka kita akan menjadi hamba dunia, menjadi budak dunia. Tapi kalau hidup kita ini tawajuh, ingin dekat kepada Allah, ingin dapat ridho Allah, mencari Allah, maka dunia itu akan jadi budak kita, akan menghamba kepada kita, akan berkhidmat kepada kita. Kenapa kita kerja-kerja dunia sehingga menjadi budak dunia hadirin? Sekarang orang kelihatannya kaya begini, tapi jadi budak dunia, jadi budak dunia. Taati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita akan jadi baik. Kata ulama, perbaiki salat kita, maka kehidupan kita akan jadi baik. Jangan mau memperbaiki kehidupan, diperbaiki rumah, diperbaiki pakaian, salatnya diperbaiki, nggak mungkin hadirin. Kalau kita sholat baik, keadaan akan baik. Kalau sholat kita buruk, keadaan akan kita buruk. Jangan kita ikut-ikutan orang tidak beriman. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah akan dikeluarkan daripada segala kesulitan. Kesulitan apa saja datang kepada kita, kalau kita punya sifat takwa akan dikeluarkan. Akan ada pertolongan Allah kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kata ulama, kalau kita dagang dapat untung sudah diduga, kalau kita tani dapat panen sudah diduga, kalau kita kerja dapat gaji sudah diduga. Orang takwa dapat rezeki bukan dari situ. Kata ulama, Allah berikan rezeki kepada orang takwa itu tanpa usaha hadirin mulia. Subhanallah hadirin. Orang sekarang ingin punya titel ini supaya dapat gaji besar, kalah sama takwa hadirin. Orang takwa nggak usah kerja itu, gajinya besar dari Allah hadirin yang mulia. Tanpa hisab,
tidak disangka-sangka rezeki datang. Maka ulama mengatakan kalau kita belum pernah menerima rezeki yang tidak disangka-sangka, diragukan sifat takwa ada pada kita hadirnya. Jadi sekarang kita terkeliru, kadang-kadang merasa memiliki pekerjaan padahal dimiliki oleh pekerjaan, merasa memiliki istri padahal dimiliki oleh istrinya, merasa memiliki perusahaan padahal dimiliki oleh perusahaannya. Tandanya kalau datang waktu taskil, saya nggak ada cuti, istri nggak ngizinkan, bos tidak ngizinkan saya, itu bukan memiliki, dimiliki hadirin. Orang yang beriman itu tidak memiliki apa-apa kecuali Allah, dan tidak dimiliki oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah. Itu orang yang tulen beriman hadirin yang mulia. Jadikan diri kita seperti itu, tidak memiliki apa-apa, bukan kita jembeli, tapi tidak ada di hati kita apa-apa kecuali Allah, dan tidak ada yang memiliki kita kecuali Allah. Maka hidup hanya untuk di jalan Allah saja hadirin yang mulia. Waktu kami di Kanada itu menjelang musim dingin, itu ada jenis burung, saya lupa namanya itu, seperti angsa besar, itu ribuan hadirin terbang di udara, membuat posisi yang bagus gitu. Itu katanya hijrah setiap musim dingin, hijrah itu dari Kanada, katanya terbangnya tuh ke California, ribuan kilo. Kami sedang berkendara melihat itu burung ribuan orang sana memberitahu saya, katanya lihat itu burung, dia hijrah untuk 4 bulan. Sebab musim dingin di sana itu 4 bulan. Setelah musim dingin selesai 4 bulan balik lagi dia nanti. Itu hijrah apa namanya? Lihat tuh burung, dia bilang, dia keluar tanpa bawa bedling, bawa kompor, nggak bawa sleeping bag, nggak bawa apa-apa, terbang kosong. Nah, itu orang yang tawakal hadirin yang mulia. Itu subhanallah, rizki dapat dijamin oleh Allah. Bukan pada mati itu datang ke California, tidak. Nanti setelah selesai dia balik lagi itu 4 bulan. Itu contoh, burung saja mau turun 4 bulan nanti. Masa kita tidak mau hadirin yang mulia? Coba kita periksa, untuk apa niat kita menjalankan perintah-perintah Allah ini. Yang benar kita jalankan perintah-perintah Allah ini untuk mendapatkan Allah. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Idza wajadtani wajadta kulli syai." Kalau engkau dapatkan aku, kata Allah, engkau mendapatkan segala-galanya. Wa in faqadtani faqadta kulli syai. Tapi kalau engkau kehilangan aku, engkau kehilangan segala-galanya. Jadi kalau kita beramal ikhlas hanya untuk mendapatkan Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, kita dapatkan segala-galanya. Ketenangan, ketentraman, keamanan, kesejahteraan ada. Tapi kalau kita untuk beramalkan selain Allah, kehilangan Allah, kita kehilangan segala-galanya. Ketentraman tidak ada, ketenangan tidak ada, masalah terus dalam kehidupan. Jadi sebetulnya beramal dengan ikhlas ini akan mendatangkan ketentraman kepada jiwa kita, kepada kehidupan kita. Maka kita belajar dalam hidupnya hadirin, untuk supaya kita tidak cinta kepada dunia, dan supaya kita ikhlas dalam beramal, maka dalam amal ini dituntut kita berkorban terus. Korban lagi, korban lagi, korban lagi. Semakin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. اللهم لك الحمد